Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih Indonesia merupakan negeri yang sangat amat teramat kaya. Udah sangat amat teramat lagi. Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan, berbagai macam kuliner, berbagai macam adat, ratusan bahasa, ribuan pulau, dan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Bahkan beberapa kebudayaan kita udah diakui oleh dunia. Di Indonesia sendiri, topik yang paling menarik untuk dibahas menurut saya adalah topik kebudayaan di Indonesia. Jadi, kali ini saya, Muhammad Fadil Badawi dengan NPM 2022-145 akan mengajak kalian belajar bersama saya mengenai multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan teknologi. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, multikulturalisme adalah suatu paham yang mengakui adanya perbedaan dan menghayati keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Nah, multikulturalisme ini menekankan kepada pentingnya toleransi, saling pengertian, dan kerjasama antar kelompok masyarakat yang berbeda. Jadi, multikulturalisme ini suatu ideologinya yang mengakui adanya perbedaan tersebut. Nah, di multikulturalisme dibagi menjadi 5. Multikulturalisme akomodatif yang pertama, yang kedua ada otonom, yang ketiga ada interaktif, yang keempat ada isolasionis, yang kelima ada kosmopolitan. Kita mulai dari yang akomodatif dulu ya teman-teman. Multikulturalisme akomodatif adalah multikulturalisme yang menghargai adanya perbedaan nih. Tapi dia menempatkan kebudayaan dominan sebagai kebudayaan utama. Maka dari itu kelompok budaya minoritas diharuskan wajib menyesuaikan diri dengan budaya dominan tersebut agar dapat diterima oleh kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua ada yang otonom. Yang otonom dia memberikan otonomi kepada kelompok budaya minoritas untuk menjalankan kebudayaannya sendiri. Jadi kelompok budaya minoritas ini tidak harus lagi menyesuaikan diri dari budaya dominan tersebut, tapi tetap harus menghormati dan menghargai budaya tersebut. Yang ketiga ada yang interaktif. Nah, multikulturalisme interaktif ini ada multikulturalisme yang mendorong adanya interaksi dan dialog antar kelompok yang saling berbeda. Gunanya apa sih teman-teman? Gunanya adalah kelompok yang berbeda akan saling belajar dan saling mengerti, menghargai satu sama lain. Yang keempat ada isolasionis. Jadi multikulturalisme ini menekankan adanya perbedaan tetapi kelompok budaya yang berbeda hidup secara terpisah dan tidak saling berinteraksi. Budaya yang berbeda di sini tidak saling belajar dan menghargai satu sama lain, jadi masing-masing saja. Yang terakhir ada kosmopolitan. Multikulturalisme kosmopolitan adalah jenis multikulturalisme yang mendorong adanya saling ketergantungan, saling kebutuhan, saling keterkaitan antara kelompok budaya yang satu dengan kelompok budaya yang lain. Kelompok budaya yang berbeda diharapkan bisa saling belajar dan menghargai satu sama lain. Dan itu juga digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, damai, dan tentunya tentram. Tidak ada konflik sama sekali. Kalau tadi kita bahas multikulturalisme secara menyeluruh, sekarang kita bahas pluralitas. Pluralitas adalah suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok sosial dengan ciri khas dan identitasnya masing-masing. Pluralitas dapat dilihat dari 5 aspek.
Yang pertama ada suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Indonesia memiliki banyak sekali suku dan bahasa. Sukunya sendiri aja udah 300 lebih, bahasanya 700 lebih malah. Suku bangsa di Indonesia yang dapat kita ketahui mungkin sekitar 5 atau 10, kayak suku Jawa, suku Sunda, Batak, Bali, Baduy, dan lain-lain. Nah, kita akan masuk selanjutnya ke keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki berbagai macam kebudayaan yang berbeda-beda. Sedangkan kebudayaan itu sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, dan biasanya diwariskan dari generasi ke generasi, turun-temurun. Budaya dapat mencakup berbagai macam hal, berbagai macam aspek seperti bahasa, agama, adat istiadat, seni, musik, dan kuliner. Seni itu sendiri bisa seni tari seperti jaipong, kuda lumping, tari kecak, dan lain-lain. Nah, karena kita banyak sekali perbedaan, banyak sekali keberagaman. Keberagaman budaya itu sendiri dapat menimbulkan dampak positif dan negatif tentunya bagi negara kita sendiri. Dampak positifnya, kita dapat meningkatkan rasa toleransi dan saling pengertian antar kelompok masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, kita dapat memperkaya khasanah budaya. Dan yang terakhir, kita dapat meningkatkan nilai daya saing bangsa kita ke negara lain. Tidak lupa pula, dampak negatif yang dapat dihasilkan dari keberagaman budaya adalah munculnya konflik antar kelompok masyarakat karena memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua adalah sikap eksklusif dan primordialisme. Yang ketiga adalah munculnya radikalisme dan teroris. Nah, maka dari itu teman-teman, keberagaman budaya penting untuk kita jaga, karena keberagaman budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan oleh kita bersama. Keberagaman budaya dapat menjadi kekuatan bangsa jika kita kelola dengan baik. Namun, sayangnya keberagaman budaya juga bisa menjadi ancaman jika kita tidak kelola dengan baik, bisa menimbulkan berbagai macam konflik atau perang dingin di internal kita, di bangsa kita, di wilayah negara kita. Oleh karena itu teman-teman, penting untuk kita memahami keberagaman budaya di Indonesia dan upaya-upaya untuk mengatasi dampak negatif dari hal tersebut dan mencegah hal-hal negatif tersebut terjadi. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau penyalahgunaan iptek adalah kondisi di mana seseorang mampu menggunakan kemampuannya dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi mereka tidak menggunakan kemampuan itu secara benar dan merugikan orang lain. Nah, mereka secara tidak sadar tidak memiliki etika atau moral dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dampak yang bisa dihasilkan dari hal tersebut ada 4 bidang. Yang pertama ada di bidang lingkungan, yang kedua sosial budaya, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat di bidang keamanan. Di bidang lingkungan sendiri ada yang pertama ada polusi lingkungan akibat penggunaan teknologi industri. Yang kedua ada perubahan iklim akibat penggunaan teknologi transportasi. Yang ketiga, deforestasi akibat penggunaan teknologi pertanian. Deforestasi adalah hilangnya hutan akibat aktivitas manusia seperti perluasan hutan atau pemanfaatan hutan, pemanfaatan kayu secara berlebihan. Jadi dampaknya teman-teman ini bisa bahaya bagi masyarakat sekitar.
masyarakat sekitar bisa kehilangan mata pencariannya. Yang kedua adalah dampak penyalahgunaan iptek di bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada maraknya berita bohong dan hoax dan ujaran kebencian di media sosial, yang kita biasanya tahu nih. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial. Yang ketiga adalah maraknya perilaku kriminalitas dan terorisme, teman-teman, dari kriminalitas dari media sosial gitu, dari online. Yang ketiga ada dampak penyalahgunaan iptek di bidang ekonomi. Semakin majunya iptek di bidang ekonomi sendiri, kesenjangan sosial makin terlihat akibat ketidakmerataan akses terhadap teknologi, teman-teman. Yang kedua, pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Jadi pengangguran ini akibat kemajuan, kayak petugas tol diganti dengan tap, itu tap robot, kayak bisa pakai flow sekarang. Yang terakhir adalah kerusakan ekonomi akibat kebocoran data. Nah, yang terakhir teman-teman, dampak penyalahgunaan iptek di bidang keamanan adalah ancaman keamanan nasional akibat penggunaan teknologi militer. Yang kedua adalah ancaman keamanan cyber akibat serangan cyber, hacker. Nah, serangan hacker ini bisa kita atasi kok teman-teman, dengan cara kita pemerintah membuat cyber security. Yang ketiga ada ancaman keamanan pribadi akibat pencurian identitas. Nah, semua ini sebenarnya bisa saja tidak terjadi kalau kita yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan iptek secara bijak dan bertanggung jawab. Caranya gimana sih? Caranya yang pertama memperkuat pendidikan literasi digital mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah pemerintah meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan iptek. Yang ketiga dari manusianya sendiri, teman-teman. Manusia harus sadar bahayanya teknologi itu. Nah, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena saya banyak kurangnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.